tengah dinamika kehidupan yang kompleks ini, hampir setiap saat kita menyaksikan ada begitu banyak perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita tinjau kembali ke belakang, kita dapat melihat sejarah perkembangan itu secara luar biasa. Secara jelas, kita mendapati adanya penemuan-penemuan yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan mesin-mesin, memajukan sektor industri yang mana dalam perkembangannya kita sementara berada di era revolusi industri 4.0. Pada akhirnya kita dapat menyadari hampir segala bentuk kehidupan kita berlangsung di atas platform teknologi yang berkembang pesat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyoroti isu tentang artificial intelligence (AI) atau yang lebih gampang kita kenal dengan kecerdasan buatan sebagai implikasi dari perkembangan iptek di era revolusi industri keempat ini. AI dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut dan menggunakannya guna mencapai tujuan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Secara sederhana, sistem ini dapat disamakan dengan komputer atau robot yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi AI ini akan terus berlangsung. Terlepas dari kompleksitas masalah yang bisa saja hadir maupun efisiensi dan produktivitas pekerjaan yang dihasilkan, kita dapat memahami bahwa kehidupan kita akan terus bergerak maju dan bisa jadi teknologi AI akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita tanpa kecuali dalam ekspresi kehidupan agama. Dengan demikian, sebuah rumusan teologi teknologi yang memberikan pandangan filosofis terhadap AI atas dasar pengalaman spiritual perlu kita bangun sehingga perkembangan teknologi AI dapat disikapi oleh agama dan gereja secara tepat guna. Atas dasar inilah, teologi teknologi AI sebagai kontribusi teologi Kristen dalam menyikapi perubahan zaman dapat kita tinjau bersama berdasarkan penjelasan berikut ini. Pertama-tama, perlu kita pahami bahwa teologi dan teknologi saling terkait dalam beberapa cara yang unik. Ini selaras dengan salah satu pola hubungan ilmu pengetahuan dan teologi Kristen yang diungkapkan oleh Richard Book, yaitu sains dan teologi menawarkan wawasan komplementer. Bahwasannya integrasi wawasan dari keduanya memungkinkan kita untuk memiliki pandangan realitas yang memadai dan koheren. Terkait dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan, kita tahu bersama bahwa sistem itu dibangun untuk meniru perilaku manusia. Dalam hal ini, AI tidak dapat melarikan diri dari kebutuhan untuk mencontoh moralitas manusia. Pada tataran etis itulah, teologi teknologi AI dimungkinkan. Pertama, teologi teknologi AI berupaya untuk memberikan nilai etis terhadap penggunaan AI secara moral berdasarkan pemikiran teologis yang bertanggung jawab. Nilai itulah yang kemudian menjadi nada dasar kekristenan untuk menentang penggunaan AI yang mendegradasi eksistensi dan martabat manusia. Misalnya saja penggunaan mesin untuk menghancurkan orang lain. Kedua, teologi teknologi AI memantau risiko dan efek samping dari konsekuensi sosial yang mungkin tidak diinginkan terjadi akibat penggunaan AI. Contohnya, ketika penggunaan AI mengakibatkan manusia menjadi malas dan bergantung sepenuhnya pada mesin, maka tugas teologi teknologi AI adalah mengingatkan kembali terkait tujuan objektif dan tujuan utama penciptaan AI, sekaligus memberikan pandangan baru bagaimana sepatutnya manusia tetap bereksistensi sebagai makhluk yang berpikir dan bekerja, membangun komunikasi dan relasi dengan sesama di tengah maraknya penggunaan teknologi AI yang bisa saja memperkeruh semangat bekerja dan membatasi terjadinya relasi antar manusia. Ketiga, teologi teknologi AI membantu kita untuk memahami kembali jati diri manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jika AI diciptakan untuk menyerupai manusia secara utuh, maka sepatutnya fokus itu tidak hanya terbatas pada intelektual dan rasional saja, melainkan juga mencakup aspek emosional, sosial, moral, relasional, dan interaktif sebagai bagian dari imago Dei. Kendati demikian, AI tidak sepenuhnya mereplikasi kepribadian dan identitas kompleks yang diberikan Tuhan itu kepada manusia. Dari sini, kita berefleksi bahwa dalam AI, kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk meniru beberapa aspek perilaku cerdas manusia dengan mempertimbangkan konsep kepribadian manusia yang kompleks itu. Berdasarkan penjelasan yang ada, kita dapat mengambil kesimpulan bersama bahwa tujuan penciptaan AI
sebenarnya untuk memudahkan pekerjaan manusia, bukan untuk merugikan atau mendestruksikan hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Terlepas dari kemampuannya untuk belajar dan mengikuti manusia dalam hal berpikir, kita pahami bersama bahwa kemampuan AI tidak bisa mereplikasi hakikat manusia secara utuh, misalnya saja dalam tataran komponen emosi, relasi, dan kebebasan kehendak yang hanya dianugerahkan Tuhan bagi manusia. Dengan demikian, teologi teknologi AI membantu kita untuk menggunakan teknologi AI secara tepat guna, merefleksikan hakikat kita sebagai manusia secara utuh, dan mengaplikasikannya dalam penggunaan AI, seperti penggunaan etika berteknologi dalam mewujudkan friendly AI. Akhirnya, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.